Gadis kecil itu terkejut saat menemukan komandan yang baru saja menang perang. Ternyata persis seperti ayahnya di foto. Ia pun langsung lari dan memeluk kaki sang komandan, sambil memanggil ayah. Namun komandan mengira dia penipu, langsung mencabut pistol dan menodongkan ke keningnya. Tak disangka gadis itu sama sekali tidak takut. Keberaniannya membuat sang ajudan terpana. Ia kagum karena gadis itu benar-benar mirip sang komandan. Ajudan khawatir situasi memburuk. Cepat-cepat menenangkan komandan agar jangan gegabah. Lalu bilang biar dia yang urus. Begitu komandan pergi, ajudan mengambil sehelai rambut dari kepala gadis itu, dan segera mencari orang untuk tes DNA. Tanpa diketahui, gadis itu ternyata benar anak kandung komandan. 7 tahun lalu, komandan masih jadi pelayan di rumah wanita itu. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun kebahagiaan tak bertahan lama. Wanita itu difitnah oleh ketua dagang sebagai pengkhianat. Agar tidak menyeret komandan yang saat itu masih miskin, wanita itu menolak lamarannya dengan kejam, melempar cincin yang diberikan, lalu merobek satu-satunya foto bersama mereka di depan matanya. Ia bilang dirinya lulusan luar negeri, kelak akan menikah dengan pria besar seperti komandan. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan pria itu. 7 tahun berlalu. Pria itu karena sakit hati menjadi komandan yang ditakuti, sedangkan wanita itu berubah jadi orang gila. Kalau bukan karena pembantu wanita itu yang membantu diam-diam, anak mereka pasti sudah dibuang ke hutan untuk dimakan serigala. Selama ini pemilik tempat hiburan sering mengunjungi wanita itu, karena dia tahu wanita itu punya peta harta tersembunyi. Agar bisa mendapatkan lokasi peta dari mulut wanita itu, pemilik tempat hiburan terus menyiksanya dengan berbagai cara. Gadis kecil yang sembunyi di lemari merasa sangat sedih. Setiap pemilik tempat hiburan pergi, ia diam-diam keluar ke jalan untuk mengemis obat. Namun saat ia berhasil membawa pulang obat, ia melihat banyak orang sedang mencari dirinya di depan pintu. Ternyata ketua dagang tahu gadis yang dulu ia buang masih hidup. Bahkan selama 6 tahun bersembunyi di bawah hidungnya. Ia pun menangkap pembantu wanita itu, memaksanya memberitahu lokasi si gadis. Tapi mereka meremehkan kesetiaan sang pembantu. Meski disiksa seperti apapun, ia tetap tak mau buka mulut. Ketua dagang mulai kehilangan kesabaran. Ia lalu membawa wanita itu sebagai sandera, berharap gadis kecil akan muncul untuk menyelamatkannya. Sementara di rumah sang komandan, ajudan akhirnya mendapat hasil tes DNA dengan teknologi terbaru, menunjukkan bahwa gadis itu benar anak sang komandan. Ia juga mengetahui bahwa gadis itu baru berusia 6 tahun. Baru saat itu komandan sadar bahwa gadis itu mungkin anaknya dan wanita itu. Begitu tahu gadis itu tinggal di tempat hiburan, komandan langsung bergegas ke sana untuk menjemputnya. Di sisi lain, ketua dagang tahu gadis itu pasti sedang bersembunyi di sekitar. Ia pun mengancam dengan nyawa ibunya. Dalam keadaan genting, gadis kecil akhirnya muncul, berdiri di depan ibunya melindunginya. Sang pembantu melihat itu, langsung memohon pada ketua dagang agar menyakitinya saja. Jangan sakiti ibu dan anak itu. Ketua dagang yang sedang emosi, langsung menyiram air panas ke mulut sang pembantu. Ia ingin agar pembantu itu bisu seumur hidup. Lalu ia mulai memaksa gadis kecil membuka peta harta. Karena hanya ibu dan anak itu yang tahu. Wanita itu sudah jadi orang gila dan tak bisa ditanya. Gadis kecil jadi satu-satunya yang tahu. Saat diancam, gadis itu hanya menjawab polos bahwa dia tidak tahu. Semua orang bungkam. Ketua dagang jadi marah dan mengalihkan amarah ke pemilik tempat hiburan. Pemilik yang ketakutan menampar gadis kecil, lalu mengambil tusuk rambut dan mulai mengancam. Tak disangka naluri keibuan wanita itu tiba-tiba muncul. Ia menggigit lengan pemilik tempat hiburan sekuat tenaga. Tapi karena tubuhnya lemah ia pun terjatuh. Menyadari tak bisa lagi melindungi anaknya, ia memberikan jujube terakhir pada gadis kecil. Itulah hal terakhir yang bisa ia lakukan sebagai ibu. Ketua dagang memerintahkan pemilik tempat hiburan untuk melakukan apapun demi mendapatkan peta. Pemilik tempat hiburan pun tega menyiksa gadis itu. Tepat saat keadaan kritis, komandan pun datang tepat waktu.